Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas bagaimana menentukan titik pada koordinat kartesius atau kartesian. Jadi ada koordinat kartesian itu ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Ini ada dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu berada pada garis datar dan sumbu Y berada pada garis tegak yang umum kita gunakan. Kemudian di garis X ini ada titik-titik bilangan. Titik-titik bilangan ini di tengah pertemuannya antara X dan Y adalah 0. Kemudian ke sebelah kanan itu positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Dan seterusnya, tapi di sini ambil sampai 7. Kemudian yang di sebelah kiri itu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 dan seterusnya ya ke kiri. Kemudian pada sumbu Y juga, pada sumbu Y yang ke atas itu yang positif. Jadi yang ke atasnya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah itu min 1, min 2, min 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya ke bawah ya. Nah, bagaimana kita menentukan titik? Ini yang sering terjadi kesalahan. Begitu menentukan titik kita langsung menuju titik yang masing-masing titik, tidak dijadikan satu. Contoh begini. Contoh kasusnya begini. Misalkan tentukan titik atau koordinat titik ya, koordinat titik 2,3. Nah, kesalahan kita itu sering terjadi, kita langsung menentukan X-nya di 2, Y-nya di 3 itu betul, tapi langsung dihubungkan. Nah, misalkan gini nih. Ini 2, Y-nya 3. Nah, kita langsung menghubungkan ini. Nah, ini yang sering salah. Ini bukan titik jadinya akhirnya. Akhirnya garis gitu loh. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan dalam menentukan titik. Padahal yang kita ingin tentukan adalah titiknya, sementara yang kita peroleh sebenarnya garis. Nah, jadi ada dua titik. Padahal ini satu titik. Ini satu titik. Ini yang sering terjadi kesalahan dalam menentukan titik koordinat. Bagaimana cara menentukan yang benarnya? Pertama, 2,3 betul X-nya 2, Y-nya 3. Jadi X, Y. Jadi jangan dibalik ya. Ya X, Y artinya X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 2 di mana? Betul di sini. Kemudian Y-nya 3 di mana? Betul di sini. Nah, pada 2 ini ada garisnya. Kita tarik garis ke atas. Ini putus-putus saja kalau kita belum paham ya. Oke. Sementara 3 kita tarik garis ke samping. Ini boleh ke atas ke bawah ya. Nah, pertemuan kedua titik ini, inilah titik 2,3. Jadi hanya satu ya, ini titik 2,3-nya. Pertemuannya. Jadi pertemuannya. Bagaimana misalkan titiknya minus 3,1 misalkan. Oh, kalau titik minus 3,1 artinya X-nya itu minus 3, X-nya minus 3, X-nya di minus 3, Y-nya di 1. Kita cari X-nya di minus 3, mana X-nya ini garis X, minus 3 artinya di sini. Ini X-nya berdiri ya, ininya karena garisnya berdiri. Kemudian Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Y-nya 1. Nih. Sekarang X minus 3 kita tarik garis. Oke. Ke atas dan ke bawah. Kemudian satunya kita tarik, Y-nya kita tarik garis. Di mana pertemuannya? Pertemuannya itu ada di titik ini. Nah, pertemuan inilah yang merupakan titik minus 3,1. Bagaimana kalau misalkan ada titik misalkan 0,5 nih. Bagaimana kalau misalkan 0,5? Sama, nolnya di X, artinya nolnya di X. Dia berada pada titik
Yang mana ya? Pakai yang ini aja ya. Oke, yang merah ya. Nolnya pada X. Ingat X kita ambil X yang berdiri. Jadi X nya kita ambil yang berdiri ya. Kalau misalkan 0 di Y artinya nolnya yang mendatar. Y nya 5, Y nya 5. Kita tarik garis X, jangan di ini ya. Kita tarik garis 0. Oke, kita tarik garis 0, pas di garis. Nggak kelihatan Pak, ya nggak apa-apa. 5 itu di Y, 5 Y nya ini. Pertemuannya di mana? Oh, pertemuannya tepat di garis koordinat 0,5. Oke, itu cara menentukan garis. Cara menentukan titik, maaf, cara menentukan titik. Jadi kalau kita menentukan titik, maka yang akan kita dapat adalah titik. Kalau misalkan yang kita tentukan garis, maka yang akan kita peroleh adalah garis. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat garis. Kita akan menghubungkan dua titik koordinat. Kalau dua titik koordinat kita hubungkan, maka akan membentuk satu garis lurus. Kalau 3 titik koordinat kita hubungkan, belum bisa kita pastikan dia garis lurus. Bisa jadi begitu ketemu dengan yang satunya dia akan tidak lurus. Contoh, misalkan tentukan garis melalui titik 2,4 dan minus 1, minus 3. Nih. Tentukan garis melalui titik. Untuk menjadi satu garis minimal 2 titik yang harus kita miliki. Jadi ada 2 titik yang harus kita miliki minimal ya. So, pertama apa langkah pertama? Langkah 1 tentukan titik 2,4. Oke, sekarang kita tentukan titik 2,4. 2,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. 2 ini X. Ini X. Ini Y. 2 ini 2. Ingat X kita tarik putus-putus ya, putus-putus ini untuk ini aja ya, untuk membantu ya. 2. Kemudian Y 4 ke atas ya, positif ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4-nya mana? 4-nya ini. Ingat Y nya datar. Mana pertemuannya? Oke, pertemuannya ini 2,4. Kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah kedua, tentukan titik apalagi min 1, minus 3. Min 1, minus 3. X nya min 1, Y nya minus 3. Baik, minus 1 pada X kita cari, ini 0, min 1, min 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya ya. Artinya minus 1 karena udah dapat, kita garis minus 1. Oke, kita titik-titik. Oke ya. Kemudian Y nya minus 3. Oke, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Artinya Y nya mana? Y nya ini minus 3. Pertemuannya di mana? Pertemuannya di sini. Nih. Ini min 1, minus 3. Oke. Garisnya mana? Oh, garisnya adalah titik pertemuannya. Titik pertemuannya adalah titik temu, atau kita tarik garis ini ke sini. Iya. Inilah garisnya. Inilah garis yang melalui titik 2,4 dan 1,3. Min 1, minus 3. Oke. Jadi bagaimana menghubungkan garis tersebut? Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan garis. Ini ada 2 ya. Ada 2, kita akan masuk ke persamaan garis. Bagaimana kita membentuk
garis menjadi persamaan. Ini masuk ke operasional bilangan 2 variabel. Saya awali dari sini dulu. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan garisnya? Menentukan persamaan garis. Oke. Setelah kita tentukan, di sini kita menentukan persamaan garis. Bagaimana cara menentukan persamaan garis? Cara menentukan persamaan garis pertama adalah kita tentukan titiknya. Jadi titik mana dengan titik mana? Tadi sudah ada titiknya ya. Titiknya 2,4 dan min 1,3. Bagaimana bentuk persamaan garisnya? Cara menentukan persamaan garis kita gunakan aturan rumus. Kalau saya uraikan begini ya. Jadi Y minus Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Saya buat X yang begini ya. Ini dasarnya, tapi bisa kita turunkan lagi. Jadi yang ininya kita pindahkan. Coba perhatikan, yang ini kita pindahkan. Kemarin udah tahu ya. Udah belajar kita bagaimana mengubah variabelnya. Jadi Y minus Y1 sama dengan ini pindah ke sini. X minus X1 per X2 minus X1 dikalikan dengan Y2 minus Y1. Oke. Oke. Kelihatan baik. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Oh, kalau demikian ini bisa kita tukar tempat dengan yang ini. Ini saja ya, kreasi saja, tukar tempat itu kreasi saja ya. Artinya Y minus sama dengan minus Y1 sama dengan tukar tempat Y2 minus Y1 per X2 minus X1 kali X minus X1. Oke, selesai. Ini bisa pindah. Y sama dengan Y2 minus Y1 tetap ya masih ya, per X2 minus X1 dikali dengan X minus X1. Ini minus jadi plus Y1. Kita pakai yang ini saja untuk menentukan persamaan garisnya. Ini rumusan persamaan garis. Jadi Y2 X2 Y1 X1 X minus X1 Y1. Contoh kasusnya bagaimana? Tentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis yang melalui titik tadi 2,4 dan min 1, minus 3. Oke. Pertama apa? Kita harus lakukan. Pertama tentukan X1 sama dengan mana? Ini X1 Y1 X2 Y2. X1 sama dengan 2. Kemudian X2 sama dengan min 1, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan minus 3. Oke. Ini dulu yang pertama yang harus ditentukan. Tentukan yang ini dulu. Sudah selesai. Langkah kedua, langkah 1 anggaplah. Langkah kedua, kita masukkan ini ke dalam persamaan. Persamaan tadi apa? Y sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1 dikali dengan X minus X1 plus Y1. Kita masukkan yang ada nilainya. Y nggak ada nilainya, jadi Y masih tetap Y.
Y2 ada minus 3, kemudian Y1 ada 4, minus 4 ya, karena ada minus 4. Jadi ya ini ya, ini oke. Minus 4 per X2 nya minus 1, X1 nya 2, minus 2. Minus ini datang dari sini. Oke, minus yang ini datang dari sini, minus 1 memang kepemilikan dari angkanya. Dikalikan X nya tetap X karena nggak ada nilai. X1 nya 2. Minus ini datang dari sini, minus X1 nya 2. Gimana kalau ini juga minus? Ya minus artinya ketemunya plus. Plus Y1 nya 4. Sama dengan, nah ini yang kemarin kita sudah pelajari, minus 3 minus 4, hati-hati ini menyebutnya minus 3 minus 4, jangan minus 3 kurang 4 karena akan mempengaruhi daya pikir kita. Minus 3 minus 4, ini minus 7, per minus 1 minus 2, itu minus 3. Kalikan dengan X minus 2 plus 4. Oke. Ini boleh kita pakai kalkulator ya. Boleh juga kita langsung kalikan ke sebelahnya, nggak apa-apa ya. Oke. Minus habis ya, plus ya, minus dengan minus kita bagi habis, jadi 7 dikali X 7X, jadi ini dikalikan ke sini, kemudian ini juga dikalikan ke, jangan dikalikan ke sini karena ini udah beda, jadi yang dikalikan. Oke, artinya 7 per 3x, ini enggak rata ya, 7 per 3x, 7 per 3x minus 14 per 3. Oke, cara mengalikannya sudah bisa ya, 2 per 1 dikalikan ini, jadi 2 dikali 7 14, minus ya, karena minus ini sudah habis, jadi tinggal minus. Oke, tinggal plus 4 sama dengan 7 per 3x, yang ini kita kerjakan, kita selesaikan. Kemarin sudah belajar bagaimana, atau materi sebelumnya sudah disajikan bagaimana menyelesaikannya. Itu tinggal ini 4 per 1, artinya 4 per 1 gitu ya, minus, jadi atau kita balik, boleh kita balik supaya enak. 4 minus 14 per 3, ini kalau belum bisa ya, kalau belum biasa, 14 per 3 sama dengan yang ini kita kerjakan 7 per 3x tetap ya, yang ini kita kerjakan yang sebelahnya plus ini bagaimana caranya. Oke, kita langsung saja, di sini 3 kali 4 12 minus 14. Oke, sama dengan masih muat, masih cukup lagi ya. Oke, sedikit. Oke, sama dengan 7 per 3x minus 2 per 3. Inilah persamaan garisnya. Oke, itu persamaan garisnya. Ya, bisa kita perhatikan ada 3 materi di sini. Ada materi pertama, menentukan titik pada koordinat kartesius, cara menentukan titiknya. Setelah dapat titiknya, ada 2 titik kita temukan. Setelah 2 titik kita temukan, kita membuat persamaan garisnya. Jadi ada 3 materi di sini. Nanti silahkan saya akan beri latihannya, soal latihannya. Silahkan dikerjakan latihannya untuk membuat kita paham atau memahami atau membiasakan untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Oke, sekarang kita kerjakan latihan-latihan yang disiapkan. Baik, ini ada soal latihan. Soal latihan ini ada 3 soal ya. 3 soal. Yang pertama, tentukan titik-titik berikut pada koordinat kartesian. Artinya di sini gambarkan ya. Tentukan titiknya ya, titiknya ini satu soalnya.
Kemudian gambar garis yang menghubungkan titik berikut ya. Jadi titik 0, minus 3 dan 5, minus 1, 5, minus 1 dan 2, minus 6, minus 4,0 dan 3,0. Oke. Soal ketiga untuk latihan lagi. Untuk latihan soal ketiganya yaitu dari soal di atas, maksudnya soal yang ini ya, soal yang ini. Tentukan persamaan garisnya masing-masing. Artinya ada 3 persamaan. Yang ini bagaimana persamaan garisnya, yang ini bagaimana persamaan garisnya, yang ini juga bagaimana persamaan garisnya. Oke, selamat bekerja. Fokuskan dengan apa yang Anda kerjakan. Yakinkan Anda bisa, dan saya pastikan Anda bisa jika Anda mau. Tingkatkan kepercayaan diri Anda bahwa terkadang kita sendirilah yang membuat kita merasa tidak mampu. Kita sendirilah yang terkadang mengkerdilkan diri sendiri. Hati-hati. Oke. Selamat bekerja, selamat menjalankan ibadah puasa karena ini masih bulan puasa. Sukses untuk kita semua, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.